Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pekan kemarin kita sampai pada pembahasan hadis bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke dalam rumahnya maka beliau membagi waktunya itu untuk 3 perkara. Yang pertama adalah juz'ulillah. Beliau bagi ada waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin sudah kita jelaskan bagaimana beliau yang menjadikan waktu-waktu malamnya itu untuk banyak menegakkan sholat, banyak membaca Al-Quran. Bahkan dalam sholat malamnya saking lamahnya beliau melaksanakan sholat maka kakinya pun menjadi bengkak ya, yang kita ceritakan. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah lima tasna, wahai Rasulullah kenapa engkau sholat seperti ini? Padahal apa? Allah telah mengampunkan dosamu yang telah lalu, wama ta'akhir, dan dosamu yang akan datang. Tapi Rasulullah mengatakan ibadahnya ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala akunna 'abdan syakur, wahai Aisyah, apa tidak pantas aku ini menjadi hamba yang bersyukur ya. Jadi ini pembahasan pekan kemarin. Kemudian hari ini kita lanjutkan bahwa yang kedua, wa juz'un li ahlihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga membagi waktu itu untuk keluarganya ya, baik untuk istri maupun anak-anaknya. Dan kemarin ya, dalam hadis yang sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang perkara ini ya, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian ya dengan keluarganya, adab kesehariannya, banyak membantu pekerjaan istrinya, kemudian begitu dekat dengan putri-putrinya, apalagi dengan Fatimah ya, yang sangat disayanginya, termasuk dalam perkara ibadah. Jadi memang dalam hadis tadi Aisyah misalnya menceritakan kadang-kadang ketika ya Rasulullah sedang sholat itu karena ruangannya yang sempit ya, aku pun kata Aisyah ketika tidur tadi Rasulullah ingin sujud maka ku tarik kakiku, menunjukkan sempitnya ruangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdiri maka kakinya tadi agak diselonjorkan kembali ya. Tapi itu bukan berarti kemudian Rasulullah membiarkan istrinya itu tidak sholat malam ya. Tapi Rasulullah kan sholatnya tadi itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Nah kita pun perlu meniru begitu ya. Kalau bisa bareng-bareng itu bagus. Maka sekali-kali mungkin misalnya dilaksanakan sholat tahajud itu berjamaah antara suami dan istri, meskipun tidak harus selalu. Tapi ini adalah dalam rangka untuk menyamakan frekuensi hati kita. Karena hakikatnya hati tadi itu hanya akan bertemu ketika kita sama-sama terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pemilik hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingat oleh kalian nikmat yang Allah taala telah berikan kepada kalian. "Idz kuntum a'da'ah." Ketika saat itu kalian bermusuhan, kalian satu dengan yang lain itu ya tidak dalam satu frekuensi, maka fa'allafa baina qulubikum, Allah pun bisa melembutkan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan Allah berikan ya nikmat berupa persaudaraan. Suami dan istri ya, ini adalah teman yang paling dekat. Jangan sampai ada dalam satu keluarga ternyata mungkin hal-hal sepele itu menjadi masalah besar. Maka perlu kita ada sakinah, perlu ada mawaddah, perlu ada rahmah, perlu ada dalam tanda kutip tadi persaudaraan yang kokoh, hati yang lembut antara satu dengan yang lainnya. Dan siapa yang bisa menyatukan hati antara suami dan istri tadi? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau memerintahkan ya antara suami dan istri untuk saling mengajak kepada kebaikan supaya frekuensinya sama. rahimahallahu rajulan qama minal lail fasalla.
Sungguh rahmat Allah, kata Rasulullah SAW, bagi seorang suami, seorang laki-laki yang dia berdiri di keheningan malam, dia menegakkan sholat malam, fasallah, ya, dia bangun di keheningan malam, kemudian dia sholat, wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia bangunkan juga istrinya, fasallat, dan istrinya pun juga ikut sholat. Fa in abad, kalaupun kemudian kadang-kadang mungkin ada yang masih enggan, ya, ada yang kadang-kadang masih sulit untuk dibangunkan, rasya fi wajhiha alma, maka ya dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan hendaklah pada wajah pasangannya tadi itu diusapkan air atau dipercikkan air. Ini rasyah, ya, diusap, mungkin dipercik, ya, jadi bukan disiram, Pak, ya. Jadi jangan habis baca hadis ini, habis kajian ini, wah nanti malam sudah diguyur ambil satu gayung, nah itu tidak jadi sholat malam nanti, ya, itu malah terjadi pertengkaran, ya. Tapi ar-rasyah fi wajhiha alma, tentu ini akan lebih utama kalau kemudian antara suami dan istri itu memang sudah ada komitmen terlebih dahulu, ya, karena seperti apapun ini yang belum menikah, ya, kan ada bujang-bujang, ya, karena ya sesungguhnya dalam Islam ini al-ilmu qablal qaul wal mal, qablal qaul wal amal, sesungguhnya ilmu itu adalah sebelum berucap dan beramal. Jadi sekarang tidak perlu dibayangkan, ya, tidak perlu dibayangkan yang belum menikah, tapi ya ini ilmu, ya, ini ilmu bahwa perlu mendukung antara suami dan istri itu untuk ya sama-sama berada di atas ketaatan, ya, dipercikkan air, dibuat komitmen, ya, bagaimana arah keluarga ini mau dibangun, ya, maka dipercikkan air, maka keduanya pun melaksanakan sholat, dan rahmat Allah bagi mereka berdua. Begitu juga kadang-kadang malah yang susah bangun itu suaminya, rahimahullahu imra'atan qamat minal lail, ya, begitu juga rahmat Allah bagi seorang wanita yang dia bangun di keheningan malam, fasallat, kemudian dia salat, wa aikadzat zaujaha, dan dia tidak lupa membangunkan suaminya. Jadi jangan kita ini menjadi orang yang egois, ya, soleh itu hanya sendiri saja, ya, padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum narah. Kita ini punya kewajiban setiap kita untuk berdakwah. Minimal dakwah kita adalah pada keluarga kita. Jadi semua kita adalah dai. Jangan menganggap, oh saya kan bukan ustadz, saya kan bukan ulama. Enggak, tetap siapapun posisi kita, selama kita adalah seorang yang beriman, ya, dan tentu kita berharap kita semua termasuk orang yang beriman, karena tanpa iman tidak mungkin kita masuk ke dalam surga. Maka kita punya kewajiban untuk berdakwah, minimal berdakwah dalam keluarga kita. Tapi dalam ayat tadi, ya, ku anfusakum, tapi ternyata ketika ingin menjaga keluarga kita, tidak mungkin kita bisa melakukannya tanpa memulai dari diri kita sendiri. Maka masing-masing suami istri ya mulai ada komitmen. Seorang suami ya harus menjadi pemimpin yang baik untuk keluarganya. Seorang istri juga ingin seperti itu, mengharapkan kemudian supaya keluarganya ini tidak hanya berkumpul hanya sekedar di dunia ini, tapi nanti sampai Allah kumpulkan di dalam surga. Maka ketika wanita ini bangun, dia sholat, maka dibangunkan juga suaminya supaya dia sholat. Fa in abah, kadang-kadang suami tadi masih enggan, maka rasyad fi wajhihi alma, dipercikkan juga air ke wajahnya. Monggo, ini caranya apa, memang teknisnya memang dengan air, atau mungkin dengan digoyang-goyang, atau mungkin dengan menghidupkan alarm, itu teknis. Tapi spiritnya adalah bagaimana di dalam rumah kita jangan sampai ya tidak ditegakkan sholat sunnah. Dan sholat sunnah yang paling utama, afdalus sholat ba'dal maktubah qiyamul lail, seutama-utama sholat setelah sholat wajib itu adalah qiyamul lail, tahajud, ya. Dan tahajud ini masya Allah, ya, Allah perintahkan, disebutkan dalam Al-Quran, wa minal lail fatahajjad bih nafilatan lak, ya, pada sebagian dari malam hendaklah kalian bertahajud, ya, sebagai keutamaan bagi kalian, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah, maka niscaya Allah akan mengangkat kalian, Rabb kalian itu akan mengangkat kalian maqaman mahmudah, pada kedudukan yang tinggi, ya. Jadi orang yang menjaga sholat malam, insya Allah mereka punya kedudukan yang utama. Minimal
orang yang senantiasa ajak bisa menjaga sholat malam, mereka ini Allah angkat derajatnya sebagai orang yang hatinya itu sudah mulai bersih dari dosa. Jadi kalau kita ingin mengukur ya, hati kita ini masih banyak maksiatnya atau tidak, masih banyak karat, mungkin karena syahwat atau mungkin karena subhat kita, maka lihat bagaimana sholat malam kita ya. Kalau kita kok susah sekali sholat malam, ini bukan untuk ngecek orang lain, ngecek diri kita dan keluarga kita. Loh, kok istri saya, kok anak-anak saya kok susah bangun pagi, kok susah sholat malam ya, maka ini pasti ada masalah, pasti ada maksiat yang mereka lakukan. Maka kita harus punya alarm. Kita sendiri pun juga begitu. Dan jangan kita bayangkan, loh saya tapi tidak melakukan dosa apa gitu. Betapa banyak kata para ulama dosa-dosa yang mungkin kita kira itu adalah perkara yang kecil, tapi karena kita menyepelekannya maka dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus langsung lihat, oh saya kok susah sholat malam, berarti ini pasti ada maksiat ya. Dan maksiat itu bukan hanya dengan lisan kita, bukan hanya dengan mata kita, bukan hanya dengan perbuatan lahir kita, tapi bisa jadi maksiat itu adalah karena hati kita, ada prasangka kita, ada kesombongan dalam diri kita. Makanya dulu dikisahkan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, beliau pernah mengatakan, la astati' qiyamul lail bi khamsati syuhur lidzanbi dzanabtuhu. Aku pernah, kata beliau, tidak bisa merasakan nikmatnya sholat malam itu selama 5 bulan. Jadi sholat malam tadi tidak terasa nikmat. Kenapa? Karena ada satu dosa yang aku lakukan. Padahal beliau ulama. Apa kira-kira dosa ulama? Ternyata dikisahkan beliau pernah berjalan dengan seseorang yang jahil. Orang jahil itu ya biasanya kan tong kosong nyaring bunyinya, dia banyak ngomong ngoceh kemana-mana, tapi ternyata yang diomongkan itu tidak ada isinya. Maka di dalam hatinya ini bukan terucap ya, Sufyan Ats-Tsauri dia punya prasangka ya, subhanallah, orang ini adalah jahlul murakkab, ini orang yang jahil bertingkat. Itu ada prasangka yang jelek terhadap saudaranya, itu sudah menghalangi dia untuk merasakan nikmatnya sholat malam. Nah sekarang lihat dengan kita ya, dosa kita apa? Mungkin bukan cuma sekedar di hati, atau mungkin bukan cuma sekedar pandangan ya. Kalau dalam pandangan, coba perhatikan misalnya Imam Syafi'i rahimahullah beliau pernah menceritakan, aku sempat terlupa dengan ya beberapa juz dari Al-Quran dan beberapa ratus atau bahkan ribu dari hadis, itu karena satu dosa beliau. Apa dosanya? Beliau pernah berjalan di belakang seorang wanita, kemudian ternyata terlihat betis dari wanita tadi. Coba berjalan di belakang seorang wanita kemudian terlihat betisnya, itu membuat hafalannya itu terganggu. Nah sekarang mungkin orang ada yang dengan ya sombongnya dalam tanda kutip ya mengatakan, wah tapi saya lebih dari betis yang terlihat, bahkan mungkin bukan cuma sekali, tapi hafalan saya tidak terganggu ya, saya tidak berkurang hafalannya ya. Ya gimana mau berkurang, memang orangnya tidak punya hafalan, karena yang bisa kehilangan itu adalah orang yang punya. Jadi kita hati-hati dengan dosa tadi. Pernah ada seorang dia mengadukan kepada seorang syekh, ya syekh, kata dia, la astati' qiyamul lail fasib lid dawa. Wahai syekh, aku itu tidak sanggup melaksanakan salat malam, susah. Sudah tidur lebih cepat, bangunnya tetap mungkin terlambat, atau bahkan mungkin sudah bangun pun malah tersibukkan dengan yang lain, lama kamar mandi, lihat HP, buka HP, tiba-tiba sudah azan subuh ya. Kalau orang sekarang ya, kalau dulu intinya tidak sanggup itu merasakan nikmatnya qiyamul lail fasib lid dawa. Maka apa kata syekh tadi? La ta'sih bin nahar, jangan engkau banyak bermaksiat, apalagi pada siang harimu ya, artinya juga termasuk pada malam harimu, jangan banyak maksiat engkau. Li'annaha yaqimuka baina yadaik fil lail, karena dia akan bisa menghalangi dirimu untuk merasakan nikmatnya ibadah pada waktu malam ya. Maka Rasulullah menuntunkan tadi ya, kita suami dan istri itu berusaha untuk saling membangunkan, saling mendukung supaya senantiasa di atas ketaatan. Ini apa namanya hak atau adab dan akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah.
Kemudian juga kita ini dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk adab beliau bagaimana memberikan bagian-bagian dalam keluarga tadi. Ketika memberikan perhatian itu adalah dengan cara yang proporsional. Ya, ada orang yang mungkin sibuk ya mengurus seakan-akan keluarga itu hanya butuh materi saja, sehingga sibuk, ada suami dari pagi sampai malam, bahkan anak-anak tidak terperhatikan perkembangannya itu seperti apa, anaknya kelas berapa, hafalannya sudah sampai mana, bacaan Al-Qur'annya seperti apa, kadang tidak tahu orang tua tadi. Ya, bahkan pernah dikisahkan ada orang tua ya, ketika dia diminta untuk ngambil raport anaknya, itu ternyata orang tuanya itu tidak tahu, loh anak saya ini kelas berapa, sampai di sekolah cari-cari informasi, ya baru cari informasi. Bahkan ada kisah juga saya dapat dari orang yang saya kenal, ya karena dia cerita bagaimana ya masa lalunya, ya agak bandel anaknya. Saya itu sempat pindah, kata dia, waktu SMA pindah sekolah ngurus sendiri karena bapaknya sibuk. Ternyata bapaknya pas datang ngambil raport itu datangnya ke sekolah anak yang dulu, padahal anaknya tidak sekolah lagi di sana. Jadi kita bisa bayangkan ya, ada orang tua ya sekarang apalagi dengan berbagai kesibukan. Kita alhamdulillah misalnya tinggal di Malang, mungkin kalaupun kerja ya di dalam kota kan masih punya kesempatan lah waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Tapi lihat mereka yang mungkin memang pekerjaannya ya apalagi misalnya di kota-kota besar yang kena macet, yang sampai rumah itu sudah mungkin habis isya, bahkan sudah lebih malam lagi, bahkan jam-jam segini itu sudah keluar dari rumah, anaknya masih tidur, ketika pulang anaknya sudah tidur lagi, dan dia merasa apa? Saya melakukan ini semua untuk anak dan istri, untuk keluarga. Padahal apa? Keluarga tidak hanya sekadar butuh nafkah dalam artian lahir tadi, mereka butuh nafkah ya, ada batin ya, batin dalam artian ada perhatian, ada kasih sayang ya, bukan cuman sekedar kemudian ya materi saja yang diharapkan ya. Atau juga sebaliknya, kalaupun mungkin ada orang yang sampai tadi ingin melakukan berbagai ketaatan, ternyata dia sibuk dengan ketaatannya, kemudian dia lupakan perhatian terhadap keluarganya. Dikisahkan dulu Abdullah bin Amru ya, Abdullah bin Amru beliau itu ya sangat sibuk beribadah, sama halnya seperti Abu Darda ya. Maka sempat beliau ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, annaka tasumun nahar wa taqumul lail, apa engkau puasa pada siang hari kemudian engkau menegakkan salat malam? Maka qultu, kata Abdullah bin Amru, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah, aku selalu puasa di siang hariku dan aku selalu salat malam ya, pada malamku. Maka kata Rasulullah, fala taf'al sum wa aftir, jangan engkau lakukan lagi setiap hari itu engkau selalu puasa, ini tidak boleh, tapi engkau puasa dan engkau berbuka ya. Qum wa nim, engkau bangun tapi engkau juga harus tidur, karena li jasadika alaika haqqan, fisikmu itu punya hak, wa inna li'ainika alaika haqqan, matamu itu juga punya hak. Jadi jangan sampai ada orang karena mau sholat malam tadi dia sampai tidak tidur. Enggak, kita dituntut tidak terlalu banyak ya, paling tidak mungkin hanya thuluth minal lail, sepertiga saja dari malam kita, atau bahkan lebih sedikit dari itu. Minimal jangan sampai 2 rakaat tidak sholat ya, sholat malam ya. Jadi minimal 2 rakaat, dan itu masya Allah ketika kita sholat tadi 2 rakaat saja, insya Allah kita itu sudah terhindar ya dari gangguan syaitan untuk hari itu. Kenapa? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau menceritakan, idza nama ahadukum, kalau salah seorang dari kalian itu tidur, maka akada syaitan bi thalathatil uqud, syaitan itu akan mengikat kalian itu pada 3 ikatan. Apalagi kalau orang tidurnya pun tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidurnya dia tidak dengan wudhu dulu, tidurnya dia tidak dengan doa, adabnya bukan dengan menghadap ke kiblat dan seterusnya, tempatnya tidak dia ya dibersihkan terlebih dahulu ya. Intinya sudah pokoknya capek, tidak tahu dia, bahkan dia tidak sadar, tiba-tiba sudah tidur saja, doa ndak, zikir ndak. Maka diikat orang ini oleh syaitan tadi
kemudian fadaraba alaih, syaitan pun akan memukul, menguatkan ikatannya tadi ya, supaya kemudian kencang. Maka syaitan akan mengatakan, alaika lailan tawilan farqud, bagimu malam yang panjang maka tidurlah yang nyenyak. Maka orang-orang ini akan disuruh tidur terus, minimal diminta oleh syaitan dia bangunnya waktu subuh. Loh, itu saja ya, ketika orang ini tadi tidur tadi dan dia tidak kemudian bangun, maka syaitan akan mengencingi lubang-lubang yang ada dalam tubuhnya ya. Itu kalau dia tidak bangun ya untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian apa? Fa'idha istaikadha, ada seorang hamba kalau dia kemudian bangun, kata Rasulullah SAW, thumma dzakarallah, dan dia langsung ingat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, dia bacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami, dan hanya kepada Allah kami nanti akan kembali. Maka intakhalat uqdatan, akan lepas satu ikatan, tapi masih ada dua ikatan. Fa idza tawadda'a, kalau dia wudu, maka in khalat uqdatan, lepas ikatan yang kedua. Fa idza shalla, kalau orang ini salat, melaksanakan salat malam meskipun cuma 2 rakaat, maka in khalat uqdatan, lepas ikatan yang ketiga. Dan Rasulullah menjamin, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, pasti paginya orang ini, harinya orang ini, pada hari itu nasyitan, dia akan punya semangat, dia jadi orang yang rajin, tayyiban nafsi, dan jiwanya itu enak, jiwanya itu lapang. Wa illah, tapi kalau tidak, maka fa asbaha kaslan ya, wa sayyi'an nafsi, dia akan malas-malasan pada hari itu, dan jiwanya pun juga tidak enak. Jadi ternyata di antara kunci bahagia, kunci sukses seseorang ya, kalau dia menjaga sholat malamnya ya. Jadi bangun lebih cepat ya, bangun lebih cepat, kemudian kita melaksanakan sholat malam tadi. Kemudian kata Rasulullah, dan sesungguhnya untuk istrimu itu juga ada hak ya. Juga dulu dikisahkan Salman Al-Farisi, ini apa namanya, sahabat yang berasal dari Parsi ya, kemudian yang dipersaudarakan dengan Abu Darda. Suatu hari beliau berkunjung kepada saudaranya ya, saudara yang dipersaudarakan oleh Abu Darda, karena Salman masuk Islam ketika di Mekah, kemudian ketika hijrah oleh Rasulullah SAW ya, sahabat-sahabat yang muhajirin ini dipersaudarakan dengan satu orang dari Ansar. Maka suatu hari ya, Salman ini dia berkunjung ke rumahnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Ternyata apa yang beliau lihat pada waktu itu adalah istrinya Abu Darda atau Ummu Darda ternyata dalam keadaan sudah tidak rapi ya, mutabadzilah. Kondisinya itu ya kayak hendak mengurus diri, maksudnya pakaiannya bukan seperti orang yang berhias. Maka singkat cerita, fas'alaha an sya'nihi, bertanyalah Abu Darda tentang keadaannya ya. Maka kata istrinya tadi, akhuka Abu Darda laisa lahu ya, laisa lahu al-haja fid dunya, saudaramu itu loh Abu Darda itu sudah tidak punya hajat lagi dengan dunia ya. Maka ketika Abu Darda datang ya, Abu Darda membuatkan makanan ya, karena ya ada saudara yang berkunjung tadi ya, tamu ya, apalagi tamu dekat, maksudnya tamu yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Maka kata apa namanya, Salman Al-Farisi, kul ya, ketika disediakan makanan kul, padahal apa, Abu Darda puasa. Kata Abu Darda, fa inni shaim, aku lagi puasa, tuan rumahnya puasa ini. Kata Salman, ma ana bi akil hatta ta'kul, aku tidak akan makan ya, saya tamu memang ya, tapi saya tidak akan makan sampai kamu makan. Singkat cerita, kemudian fa'akalah, dibatalkan puasa tadi, makanlah Abu Darda. Falamma kana al-lail, nah ternyata Abu Darda ini nginep ya, bertamu itu boleh bahkan sampai nginep tadi ya. Ya, falamma kana al-lail, meskipun batasnya 3 hari, nanti ada apa pembahasan sendiri masalah ini. Ketika datang waktu malam, maka dhahaba Abu Darda yakum, Abu Darda habis isya itu ya tidak lama itu sudah berdiri untuk melaksanakan sholat. Maka kata apa namanya, Salman tidur ya, akhirnya tidur. Thumma dhahaba yakum ya, ternyata belum lama, oh lihat kayaknya Salman ini udah tidur, maka bangun lagi ya. Maka dikatakan oleh apa, Salman, tidur, ayo kita tidur.
ternyata tidur lagi, sampai kemudian falam makana akhiril lail, baru setelah akhir malam, maksudnya sepertiga malam yang terakhir. Kalau kita sekarang mungkin setengah 3 atau mungkin jam 3 gitu ya, baru kemudian qala Salman kum al-an, sekarang baru engkau bangun, ayo kita bangun ya. Kemudian mereka berdua itu sholat. Singkat cerita, Salman mengatakan kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, wahai Abu Darda, untuk Rabbmu ya, dari dirimu ini ada haknya ya, engkau punya kewajiban untuk memberikan hak untuk Tuhanmu. Wali nafsika alaika haqqan, tapi dirimu itu juga punya hak terhadap dirimu, maksudnya kita ini fisik kita juga punya hak. Wali ahlika alaika haqqan, keluargamu juga punya hak. Maka fa'ati kulli dhi haqq haqqihi, maka berikan hak pada setiap yang berhak tadi. Kita harus proporsional. Singkat cerita, Abu Darda tadi merasa ya diprotes oleh Salman Al-Farisi, maka fa'ata Abu Darda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda melaporkan, Rasulullah, saya ini kan ingin begini dan begini, saya kan melakukan ketaatan nih, saya ingin tiap hari puasa dan saya ingin ya sholat sepanjang malam. Maka Rasulullah mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman, Salman benar. Kita itu tidak diperintahkan dari 24 jam waktu yang kita miliki itu hanya untuk membaca Al-Quran saja, hanya untuk sholat saja, hanya untuk apa ya, mungkin puasa saja. Tidak. Bahkan dalam setiap aktivitas kita bekerja, itu juga bagian dari ibadah. Makanya ketika bekerja jangan sampai niat kita hanya sebatas cari uang selesai, tapi niatkan ini adalah sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diminta untuk mencari nafkah dari perkara-perkara yang halal. Insya Allah itu akan menjadi ibadah bagi kita ya. Sama halnya dengan kisah ketika 3 orang yang bertanya ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka bertiga ini ada ja'a thalathatun ya rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang, mereka datang ke rumahnya istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah ya. Maka mereka ini bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbiru ka'annahum taquluha ya, taqalluha, maka ketika dikabarkan tentang oh ini loh ibadahnya Rasulullah, seperti yang kita sampaikan tadi ya, dalam satu rakaat salatnya itu apa, kalau Rasulullah ya, Huzaifah ibn Yaman menyampaikan sampai 6 juz 3 surat, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, itu baru satu rakaat. Kita bisa bayangkan Rasulullah 11 rakaat sholatnya. Maka mereka merasa takalluha, begitu sedikitnya ibadah kita dibandingkan dengan Rasulullah. Maka mereka mengatakan, aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begini di mana kedudukan kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada apa-apanya kita ini. Dan memang betul. Tapi apa yang terjadi sikap dari 3 sahabat ini, maka ya mereka pun bersikap ekstrim. Kata mereka, waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Rasulullah ini dosa yang telah lalu telah diampunkan, begitu juga dengan dosa yang akan datang. Maka akhirnya mereka memutuskan sendiri. Kata mereka, kalau begitu amma ana fa usallil lail abadan, kalau begitu sudah, saya mulai sekarang saya akan selalu sholat malam selamanya. Yang satu lagi mengatakan, wa ana asum ad-dahr abadan wala aftir, sudah aku tiap hari akan puasa, aku tidak akan berbuka. Dan satu lagi mengatakan, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan, adapun aku akan menjauhi wanita dan aku selamanya tidak akan menikah. Ternyata apa? Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maka Rasulullah sempat dengar ucapan-ucapan mereka tadi. Maka kata Rasulullah, antum alladzi qultum kadza wa kadza, kalian yang ngomong begini dan begini. Ama wallahi, demi Allah kata Rasulullah, inilah ahsyakum lillah wa atqakum lah, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut dengan Allah dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asum ya wa aftir, tapi aku ini puasa, tapi aku juga berbuka. Jadi ada waktu puasa, ada waktu berbuka. Ya paling tidak 1 bulan kita itu ya puasa yang paling bagus itu adalah puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak, kemudian besoknya puasa lagi dan seterusnya. Kalau tidak sanggup maka puasa Senin Kamis. Kalau ternyata tidak sanggup, minimal ya puasa itu
ayamul bid. Ya, sekarang ayamul bid ya, bagi yang apa namanya. Jadi ya minimal seperti itu. Ya. Dan ya usahakan paling tidak tadi ada 3 hari itu kita berpuasa. Ya. Kemudian wa usalli wa arqud. Ya, aku ini sholat tapi aku juga tidur kata Rasulullah. Meskipun aku panjang bacaan sholat tadi, bukan berarti aku tidak tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Maka faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa mereka yang membenci sunnahku, yang mereka tadi sampai kemudian bersikap ghulu, berlebihan dalam agama ini, ya, meskipun niatnya tadi adalah baik, maka mereka ini bukan termasuk dari golonganku. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, wa iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian dari berlebihan dalam masalah agama. Fa inna ma khalaqa man kana qablakum bil ghulu fid din. Karena kehancuran orang-orang sebelum kalian itu adalah karena mereka berlebihan dalam masalah agama. Ya, tidak ada orang misalnya ya dia mungkin selama ini belum pernah sholat malam, ya, atau masih sangat jarang sholat malam. Oh, sekali sholat malam itu langsung wah, bacaan yang panjang-panjang, wah, sampai 2 jam 3 jam. Mungkin dia bisa bertahan 1 pekan, tapi habis itu dia tidak akan merasakan nikmatnya sholat malam tadi. Karena apa? Karena berlebihan. Kita itu perlu ada tahapan, perlu ada tingkatan. Oh, kita masih sulit untuk bangun, ya, bangunnya kadang sudah mepet subuh. Mulai saja ba'da isya, meskipun ini bukan tahajud tapi ini juga qiyamul lail, maka dia laksanakan dulu sholat malam tadi itu sebelum dia tidur. Sebelum tidur mungkin sholat bisa 2 rakaat, bisa ditambah sedikit, tambah sedikit, pelan-pelan. Kalau kita memang sudah ada keinginan yang kuat, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk bangun. Ya, kita wah tidurnya tadi udah jam 11 tadi malam, tapi karena sudah menjadi kebiasaan, nanti ya alarm kita tadi otomatis akan bergerak dan kita bangun nanti. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tahu, oh kita memang punya tekad yang kuat ingin melaksanakan sholat malam, maka Allah ketika melihat kita sudah memang sungguh-sungguh, Allah akan bangunkan kita tadi. Maka mulai dulu. Oh, kalau misalnya belum biasa, ya sebelum tidur sholat dulu 2 rakaat. Ya kan, toh sudah wudhu tadi kan. Kemudian oh pelan-pelan. Maka jangan langsung 11 rakaat. Enggak. Mulai dari 2 rakaat. Ya, mungkin sudah beberapa waktu sudah terasa nikmat, mulai lagi tambah 2 rakaat. Bacaannya yang pendek-pendek saja dulu. Terus pelan-pelan tambah, bahkan ya sampai kemudian kita betul-betul merasakan nikmatnya sholat malam tadi. Meskipun itu sedikit, yang penting dawam, ya, yang penting kita laksanakan secara rutin. Karena sungguhnya kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallah ya adwamuha wa in qallah. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang istiqomah, amalan yang dawam, yang senantiasa dilakukan meskipun itu sedikit. Ya, jadi pelan-pelan seperti itu. Maka kita pelan tadi, ya, berusaha perbaiki sholat malam seperti itu. Nah, yang sudah mampu, ya, pemuda-pemuda, Rasulullah perintahkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, an-nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnati, ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, maka mereka bukan termasuk dari golonganku, ya. Maka ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan, ya, maka segeralah menikah. Para ulama membahas, ini mungkin orang tua juga perlu tahu, ya, apa yang dimaksud dengan kemampuan tadi. Karena kadang ya orang tua, oh, kamu kan masih kuliah, ya, terus jangan nikah dulu. Akhirnya apa? Tidak sedikit anak-anak tadi, ya, mereka akhirnya melakukan maksiat, dan ini menjadi dosa bagi orang tuanya, ya. Maka man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah punya ba'ah, hendaklah kalian menikah. Kenapa? Fa innahu, ya, karena sesungguhnya pada pernikahan itu ahsanul lil farj, dia itu menjaga bagi kehormatan diri, ya. Fa illam tastati' fa'alhi bisyam. Tapi kalau belum mampu, maka hendaklah kalian itu banyak berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi perisai. Nah, ini perlu ada kompromi antara orang tua dan anak. Orang tua harus lihat kondisi anak, ya. Kalau memang kondisinya memang sudah memaksa, daripada dia kemudian melakukan maksiat, maka menikah. Kalau orang tua mampu dibantu, maka bantu,
ya. Tapi seorang anak, apalagi yang laki-laki, saya seringkali kemudian ada mahasiswa itu yang konsultasi, saya bilang caranya sederhana, ya, untuk melihat apa kita tadi sudah punya ba'ah, sudah punya kemampuan atau belum. Pertama jelas fisik, berarti kan kalau sudah ada keinginan, sudah ada ketertarikan, secara fisik juga sehat dan kuat, berarti itu sudah punya ba'ah dari fisiknya. Tapi ini belum cukup, ba'ah itu juga dari sisi ilmu, karena tadi al-ilmu qoblal qaul amal, maka harus mulai, ya, ilmu itu disiapkan, bahkan termasuk ilmu lobby dengan orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan orang tua. Jangan tiba-tiba, Pak, minggu depan saya mau nikah, bahkan mungkin ya kasih waktu, Pak, mungkin saya nanti kayaknya setahun 2 tahun lagi ini, kalau meskipun belum saya kuliah, tapi kalau saya sudah begini-begini, ya, saya sudah punya kemampuan, bisa belajar mandiri, saya ingin menikah. Ada komunikasi yang baik. Dan laki-laki, ya, kalau saya sampaikan ke teman-teman, itu kuncinya satu, ya, coba buktikan dia bisa hidup, ya, kalau kuliah saya dengan biaya sendiri, ya, atau mungkin kalau makan ya cukup untuk dia sendiri, kalau tempat tinggal meskipun mungkin ngekos, ya, atau untuk biaya cari tempat tinggal meskipun satu kamar kecil, ya, satu ruangan kecil, kos-kosan, itu dia sudah bisa sendiri, dan dia bisa bertahan ini 6 bulan tanpa ada 1 rupiah pun dibantu oleh orang tua. Maka berarti orang ini sudah sanggup untuk menikah. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan ta'amul wahid yaghfi lil isnain, makanan satu orang itu sudah cukup untuk 2 orang, ya. Jadi yang laki-laki harus siap, berarti anak-anak kita memang harus kita didik, gimana mereka supaya segera itu mandiri, ya. Kalau memang kita lihat, oh sudah bisa, tapi memang mungkin masih hidupnya pas-pasan, ya enggak apa-apa, diizinkan saja, diajarkan mereka untuk mandiri. Tapi tentu orang tua juga harus peka, ini dilihat ini betul-betul sudah mampu atau belum, gitu ya. Wallahu taala alam. Ini panjang pembahasannya, ya. Yang jelas tadi intinya kita harus, ya, memberikan hak untuk keluarga kita, termasuk hak anak tadi. Mereka ingin menikah, ya, apalagi yang perempuan. Kalau misalnya sudah datang, kita lihat ada seorang pemuda yang soleh, akhlaknya baik, kemudian orangnya juga bertanggung jawab, ya, sudah punya untuk menafkahi keluarga. Tapi jangan dibayangkan menafkahi keluarga, oh kalau begitu dia sudah punya pekerjaan tetap. Wah, belum tentu. Tapi kita sudah melihat, oh dia ini bisa untuk tetap bekerja, dia punya komitmen yang bagus. Insya Allah nanti Allah Ta'ala akan memberikan rezeki bagi, ya, mereka yang menikah karena niatnya beribadah dan menjaga, ya, kemuliaan dirinya tadi. Nah, dikisahkan juga, ya, keluarga itu punya hak dalam masalah harta, ya. Abu Sofyan itu terkenal, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu sebagai orang yang pelit. Kenapa? Dulu pernah istri Abu Sofyan, yaitu Hindun binti Uthbah, ya, itu pernah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Hindun ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan itu adalah seseorang yang pelit. Dia tidak memberikan kepadaku nafkah kecuali yang hanya cukup mepet sekali untuk kebutuhan harianku, ya, ya. Dan illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmihi, ya. Itu pun sebenarnya mepet sampai tidak cukup, kecuali apa? Kadang-kadang aku mengambil dari hartanya itu tanpa diketahui oleh Abu Sofyan. Nah, jadi istrinya ini tidak cukup, gitu ya, nafkah standarnya tadi. Kemudian istrinya gimana mencukupkannya? Ya, ngambil uang dari suaminya tanpa diketahui oleh suaminya. Fahal alayya fi dzalika minal junah, yakni al-itham, apakah dengan cara begitu aku ini berdosa, aku ini melakukan dosa? Maka apa kata Rasulullah SAW? Khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakhfika wa yakhfi banik. Engkau ambil harta dari suamimu tadi dengan cara yang ma'ruf, yang memang pas, mencukupkan untuk kebutuhanmu dan kebutuhan minimal dari anak-anakmu. Jadi istri juga jangan kemudian, wah kalau begini dikasih 5 juta sama suami, wah ini kurang ini, ya, kurang, akhirnya cari-cari lain. Jadi harus saling pemahaman lah antara suami dan istri. Tapi suami artinya juga jangan pelit-pelit, ya. Kalau kita misalnya melihat, oh ada kesempatan, ya sekali-kali mungkin diajak ya mungkin, ya, makan di luar, mungkin diajak apalah yang menyenangkan istri dan anak-anak tadi, ya. Ini termasuk bagaimana perhatian dari seorang suami yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap keluarganya. Nah, bahkan juga selain tadi nafkah lahir, nafkah batin, termasuk juga dikatakan
ya bahwa seorang suami itu perlu kemudian ada perasaan cemburu dalam keluarganya, ya. Dalam hadis sahih itu dikisahkan tentang kisahnya Mughirah bin Syu'bah. Jadi Sa'ad bin Ubadah, beliau pernah mengatakan, kata Sa'ad bin Ubadah, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayf." Ya, kalau aku lihat, ya kata dia, ada wanitaku, maksudnya istriku ini bersama laki-laki lain, maka pasti aku akan penggal dengan pedangku, ya. Maka sampai kemudian berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang cemburunya Sa'ad bin Ubadah. Maka kata Rasulullah, "Ata'jubu min ghairati Sa'ad?" Apa kalian heran dengan kecemburuan dari Sa'ad? Fa wallahi, demi Allah, sesungguhnya kata Rasulullah, "Ana akhyaru min." Aku ini jauh lebih cemburu dibandingkan dengan Sa'ad. Wallahi akhyaru minni, dan Allah itu lebih cemburu dibandingkan dengan diriku. Min ajli ghairatillahi harramal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Kalau ada orang, ya, yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir maupun batin, ya, dan tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan dengan Allah. Wala syahsa ahabba ilaihi minal uzur minallahi Subhanahu wa taala. Jadi ini kata para ulama, di antara makna hadis ini adalah bagaimana kita ini sebagai seorang suami, ya, perhatian juga tadi dalam perkara agama. Harus cemburu kalau anak kita kok ternyata mereka berani melakukan maksiat. Kalau pasangan kita ternyata mereka, ya, tidak taat kepada Allah, mereka keluar rumah tanpa, ya, menutup hijabnya. Seorang suami itu wajib cemburu. Bahkan kalau kita tidak cemburu, kita biarkan saja mereka, ya, keluar tanpa menutup hijabnya, atau mereka mungkin kontak-kontakan dengan, ya, orang-orang yang bukan mahramnya tanpa ada keperluan yang sangat mendesak. Hati-hati, ya, kita bisa tergolong mereka yang disebut dengan dayuth, orang yang hilang rasa cemburunya. Dan dayuth ini, ya, termasuk di antara dosa besar yang dibahas oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Dan tidak mungkin kita bisa cemburu kalau kita tidak memberikan perhatian, kan, terhadap keluarga kita tadi. Maka seorang suami termasuk perhatian. Jadi bukan cemburu kemudian yang berlebihan tadi, tapi ketika ada hal-hal yang sifatnya maksiat dilakukan dalam keluarga kita, maka kita merasa penuh tanggung jawab, karena hakikatnya apa yang, ya, dilakukan oleh anak dan istri kita nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku pemimpin bagi mereka, ya. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, Allah itu sangat pecemburu, ya, dan tidaklah, ya, wa ghairallahi ayyatiyal mu'min ma haramallah. Tidaklah cemburu Allah itu kecuali apa? Allah melihat ada seorang mukmin melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang suami, ya, lihat, ya, oh, istrinya tadi urusan keluar, pakaiannya seperti apa, perhatikan. Loh, kok pakaiannya, ya, tidak longgar, pakaiannya kurang tebal misalnya sehingga agak transparan, itu harus cemburu. Dan seorang istri pun juga harus tahu, ya, ada orang-orang yang kata Rasulullah SAW, mereka ini bukan pezina, tapi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai pezina. Itu hanya karena tampilannya saja, keluar rumah tapi bertabarruj. Bahkan ketika keluar rumah tadi itu, ya, dengan parfum-parfum yang kemudian tercium dan kemudian menggoda bagi laki-laki yang lain. Maka masing-masing ini harus menjaga dirinya, ya. Seorang istri, kata Rasulullah, laisa lizaujah an takhruja min baiti zawjiha illa biizni. Dan Masya Allah, suami akan senang sekali kalau seorang istri ketika ingin keluar dari rumahnya itu pamit, ya. Jangan sampai suami datang ke rumah bingung, lu istri saya di mana, ya. Bahkan kan beberapa waktu yang lalu itu kan ada sampai yang diumumkan tuh, Pak, ya, siapa yang ketemu dengan istri saya itu dikasih uang 100 juta apa 150 juta. Akhirnya dapat, ada yang nemukan. Na'udzubillah, ya. Jadi istri harus punya adab, ya. Kalau mau keluar itu pamit. Bahkan suami akan senang sekali. Bahkan mau ke warung saja itu mungkin, ya, dibilangi, oh, saya mau ke warung dulu, kira-kira apa. Kemudian jangan bertabarruj tadi, ya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Jangan sekali-kali kalian bertabarruj, ya. Ya, sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Karena apa? Wanita itu ketika mereka keluar dari rumahnya,
Rasulullah gambarkan innal mar'a tuqbilu min iqbal atau min iqbal fi surati syaitan. Ini jangan ibu-ibu tersinggung dimaknai secara saklek ya. Kalau secara terjemahan ini, seorang wanita itu ketika dia keluar, maka dari depannya itu dalam bentuk syaitan. Nah, ini bukan itu maksudnya. Maksudnya ini, seorang wanita ketika dia keluar tadi, maka dia menjadi godaan bagi laki-laki ketika dilihat dari depan. Ya. Bahkan ya sekarang pun mungkin bukan cuma sekedar dari depan. Kadang-kadang ada orang dari belakang saja itu mungkin ada perempuan jalan itu sudah menjadi godaan tersendiri. Bahkan ada wanita yang sudah tertutup semua badannya pun itu kadang-kadang ya tetap laki-laki tadi itu merasa tergoda. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, ini adalah isyarat bahwa wanita itu ya da'a ya ilal hawa wa da'a ilal fitnah. Wanita itu bisa kemudian memanggil laki-laki kepada hawa nafsunya dan memanggil kepada fitnah ya. Dan tidaklah ini kemudian terjadi, akan menjadi lebih parah lagi kalau wanita tadi itu tidak bisa menjaga dirinya. Maka seorang suami itu harus perhatian betul ya dengan istrinya, begitu juga dengan anak-anak perempuannya ya. Jangan sampai misalnya ada suami kurang perhatian, anak perempuan sejak masa kecil, kemudian kita tidak bisa hadir sebagai sosok ayah yang baik ya. Nauzubillah, kalau kita kurang hadir dalam kehidupan anak-anak perempuan kita, maka niscaya anak perempuan kita tadi akan sangat mungkin mencari figur lain selain diri kita. Nah, kita berharap tadi dengan kehadiran kita, ada perhatian, ada waktu-waktu khusus istimewa yang kita berikan untuk keluarga kita, maka kita tetap ada di hati mereka dan menjadi figur mereka. Dan mereka tidak mencari figur laki-laki lain yang haram bagi mereka ya. Wallahu taala alam. Mungkin ini dulu, kita belum menyelesaikan hadis ini ya, padahal ini masih panjang sebenarnya. Belum bagaimana Rasulullah mengatur waktu untuk dirinya sendiri, yang kemudian ternyata kebanyakan dari waktu untuk dirinya sendiri pun itu banyak beliau SAW itu gunakan untuk orang lain, yang melayani orang lain dan para ya maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, demikian jamaah sekalian, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan sebelum kita akhiri, kami persilahkan. Sudah jelas semua? Ya. Jadi kita baru menggambarkan untuk hari ini yang melanjutkan masih hadis kemarin, masih ada beberapa hadis yang lain ini ya. Bagaimana beliau SAW itu memenuhi hajat dari saudara-saudaranya, atau mungkin karena menunggu mungkin sedikit lagi ya biar aman untuk waktu sholatnya, kita selesaikan hadis ini sehingga pertemuan berikutnya kita sudah ya membahas tentang ya bagaimana cara bicaranya Rasulullah SAW. Ya, maka di sini tadi kan dari 3 waktu tadi Rasulullah SAW itu beliau ada waktu khusus untuk Allah, ada waktu khusus untuk keluarga, dan ada waktu khusus untuk dirinya. Thumma ya'jilu juz'un bainan nas. Tapi kemudian banyak waktu khusus untuk dirinya ini itu beliau gunakan untuk membantu manusia-manusia yang lainnya. Nah, bagaimana beliau SAW mengatur waktunya tadi? Maka di sini dikisahkan beliau SAW ya punya prinsip dan mengajarkan juga kepada kita seperti ini, bahwa sesungguhnya habbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Khairukum ya anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling manfaat kepada orang lain. Wa habbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhilu 'alal muslim. Dan sebaik-baik amal ya yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyebabkan atau memasukkan kebahagiaan pada hati seorang muslim yang lainnya. Nah, ini harus jadi prinsip ya dalam hidup kita dimanapun kita berada. Yang penting kita itu bisa memberikan manfaat, dan bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita. Jadi hidup ini jangan cuma berpikir saya bisa makan, minum, punya rumah ya sudah selesai. Ya kalau cuma sekedar bisa makan dan minum urusan pribadi saja, orang tidak berpendidikan juga bisa ya. Bahkan maaf ya, binatang pun mereka bisa memenuhi kebutuhan kalau cuma sekedar urusan pribadinya. Tapi kita kan tentu tidak ingin kemudian hanya menjadi orang yang sibuk hanya untuk diri kita sendiri ya. Apalagi hidup kita terbatas,
ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan. Rasulullah menjanjikan, kata beliau SAW, man dalla ala khair falahu ajrun mithlu man taba'ahu. Siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain, maka baginya pahala semisal orang-orang yang juga mengikuti dia melakukan kebaikan tadi. Umur kita terbatas, kita tidak tahu, apalagi yang sudah 60-70 tahun Pak. Maaf, bukan nakut-nakuti Pak, yang lebih muda itu juga bisa lebih dulu. Tapi kita lihat amal kita, apa yang sudah kita siapkan sebagai bekal untuk menghadap Allah. Maka di antara cara, ya, kalau dalam ilmu politik, ya, as-siyasah, ya, dalam hidup itu adalah bagaimana kita tadi, ketika kita sanggupnya sholat tadi hanya 11 rakaat sholat malam tadi, kita ingin mendapatkan pahala, ya, sebanyak misalnya 55 rakaat, ajak 4 orang yang lain, ajak anak kita, ajak mungkin 3 istri kita, ajak 3 anak kita, maka tambah 4, berarti 44 tambah dengan kita, insya Allah bisa dapat pahala seperti itu. Itu baru dalam keluarga, apalagi kalau kita tebarkan lebih banyak lagi. Dan ini ilmu yang bermanfaat, ini pahalanya bahkan ketika kita meninggal pun maka terus akan mengalir. Maka kita berusaha tadi, ya, bersiasah, memberikan manfaat, meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kalau kita punya ilmu, ya, minimal untuk anak-anak kita tadi. Kemudian yang kedua, shadaqatun jariyah, ini termasuk adalah bagian dari memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau ada sebagian dari harta kita, jangan kita simpan sendiri. Dia tuh banyak kita ketemu orang-orang kaya, ternyata ketika meninggal apa kemudian hartanya dibawa? Enggak. Saya ada ketemu orang bangun dia rumah megah sekali, besar sekali rumahnya, selesai rumahnya mungkin belum hitungan setahun atau 2 tahun sudah selesai, dipanggil oleh Allah. Saya kadang mikir, oh ini betapa besarnya perjuangan dia untuk membangun rumah di dunia. Tapi wallah alam, kita tidak tahu, ya, apakah perjuangan dia juga sebesar itu untuk membangun, ya, rumah di akhirat. Dan kita tentu tadi sebagai orang cerdas, kata Rasulullah SAW, nah, bekal-bekal untuk akhirat kita ini harus kita perbanyak, ya, di antaranya adalah memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu kita, dengan sebagian dari harta kita, ya, termasuk tadi perhatian terhadap anak-anak kita, supaya ketika kita sudah meninggal maka doa-doa mereka pun itu tetap akan akan hadir, ya, akan hadir menemani kita, ya. Afdalul a'mal an tadkhulu ala akhihil mu'min surur, seutama-utama amal yaitu memasukkan pada saudara muslim yang lainnya itu yaitu kebahagiaan, ya. Wallahu ta'ala alam, ini yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan ada banyak nanti mungkin penjelasan detailnya yang beliau lakukan. Tapi intinya kita harus selalu semangat, ya, hidup ini, ya, kita bagi waktu kita. Ini pelajaran dari hadis ini, ada waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini adalah betul-betul khalwat kita dengan Allah. Bahkan ini bukan hanya sekedar yang wajib, ya, kalau wajib itu standar, tapi monggo, ada yang kuat dengan puasanya, ada yang kuat dengan sholat malamnya, ada kuat dengan mungkin sedekahnya, ada kuat dengan yang lainnya, cari. Bahkan ini kalau bisa kita jadikan amalan rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan lupakan keluarga itu jadi utama, berikan, ya, perhatian lahir batin untuk mereka, bukan cuma sekedar harta. Karena seperti apapun ketika nanti kita meninggal, maka yang paling merasa kehilangan itu adalah keluarga kita. Kita punya pekerjaan, saya kadang ketemu kan beberapa teman kan sudah tidak ada lagi, mungkin orang masih nyebut nama dia sehari 2 hari atau sepekan 2 pekan, habis itu sudah lupa, orang-orang sudah sibuk dengan urusannya. Tapi keluarganya, apalagi kalau ada yang meninggal tadi anaknya masih kecil, ya, kadang-kadang, ya, masih beberapa tahun itu masih, ya, menjadi sejarah, masih menjadi ingatan bagi keluarganya. Maka keluarga yang demikian besar perhatian dengan kita itu harus mendapatkan porsi perhatian juga yang lebih. Jangan sampai hanya karena alasan pekerjaan, alasan yang lain yang katanya untuk membahagiakan mereka, tapi justru kemudian membuat mereka sengsara. Dan yang terakhir tadi, kita berusaha untuk, ya, lihat posisi kita, memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada orang lain, ya. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.